berjilbab ini dibully sama teman-temannya gara-gara dia beda agama. Sampai akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi ceritanya ini adalah hari pertama dia masuk sekolah. Awalnya dia semangat banget nih. Tapi saat dia masuk ke bis sekolah, dia malah diejek sama teman-temannya. Soalnya dia satu-satunya murid yang beragama muslim guys. Sampai-sampai dia dikatain yang bukan-bukan nih. Hingga saat di sekolah pun teman-temannya pada ngejauhin dia nih guys. Dan gak ada yang mau sekelompok sama dia. Anak ini pun pulang ke rumahnya dan sedih banget. Sampai-sampai dia gak mau sekolah lagi. Sampai akhirnya di hari kedua sekolah dia bertemu dengan kedua temannya yang bertoleransi tinggi nih guys. Mereka pun mau menerima dia apa adanya. Walaupun memang masih ada nih anak-anak yang mengejek dia, tapi sekarang dia jauh lebih berani nih karena dia merasa nggak punya salah apa-apa sama mereka. Apalagi ada teman-temannya dan keluarganya yang selalu mendukung dia dan mau menerima dia apa adanya guys. Pesulap ini punya asap ajaib guys. Dia bisa merubah apa aja dengan asapnya itu. Jadi saat bertemu bocil ini pun mainannya itu dia rubah jadi mainan pesawat-pesawatan. Gak lama datang bapak gendut ini yang mau merubah anjing yang kecilnya itu jadi anjing yang lebih besar guys. Dan akhirnya berhasil nih. Setelah itu orang lain jadi pada datang nih, termasuk si nenek ini yang pengen ngerubah bajunya itu jadi bagus. Terus gak lama orang ini juga mau tas baru guys. Tapi tiba-tiba seketika cuaca di sana jadi mendung dan si pesulap ini pun langsung membereskan barang bawaannya. Gak lama ada bapak wali kota nih yang punya tongkat permata. Terus sama si pesulap ini tongkatnya itu dirubah jadi monumen yang gede banget. Semua orang puas nih dengan hasil sulapnya dan si pesulap ini pun langsung pamit dari tempat itu guys. Tapi ternyata semua hasil sulap itu akan menghilang ketika terkena air. Kayak anjing yang kejebur ini guys, dia jadi kembali ke wujud semula. Dan setelah terkena air hujan, ternyata si pesulap ini kembali ke wujud semulanya guys, yaitu seorang kakek-kakek. Ada seorang wanita nih yang sedang merajut di pinggir jurang. Saat itu dia sudah mempersiapkan banyak benang nih, dan dia udah gak sabar banget rajutannya itu bisa sampai ke dasar jurang. Tapi semakin panjang rajutannya, semakin berat pula guys. Sampai-sampai wanita ini terjatuh karena keberatan. Tapi dia gak nyerah nih guys, dia pun mendekati bibir jurangnya itu. Tapi semakin lama semakin berat, sampai-sampai wanita ini hampir jatuh ke dalam jurang. Untungnya dia berhasil selamat nih, tapi sekarang dia bingung banget karena benangnya itu sudah hampir habis. Sampai akhirnya dia punya ide nih kalau rambutnya itu masih panjang, dan dia melanjutkan rajutannya itu dengan rambutnya guys. Saat rambutnya sudah habis, dia malah tertarik nih hampir jatuh ke dalam jurang. Dia mencoba meraih gunting, tapi nggak bisa nih. Sampai akhirnya dia pun jatuh ke dalam jurang guys bersama rajutannya itu. Nah guys, kalau hobi kalian apa nih? Jangan sampai hobi kalian itu mencelakai diri kalian sendiri ya guys, kayak wanita ini. Ngeri banget nih guys, di sebuah kota monster ada satu toko yang menjual berbagai mata manusia. Jadi di kota ini ada satu pria yang gak punya mata, mulut, dan juga hidung. Tapi dia berteman dengan seorang monster. Teman monsternya itu pun mengajak dia pergi ke sebuah toko yang menjual berbagai macam mata manusia. Nah, setelah berada di toko itu, pria ini pun mengambil sebuah mata dan dia mencobanya. Tapi setelah dicoba, dia malah jadi mengerikan kayak gini. Nah, setelah itu dia pun mencoba berbagai jenis mata, hidung, dan juga mulut nih. Tapi nggak ada yang cocok. Akhirnya si pemilik toko ini bilang, coba kamu ambil benang dan jahit sendiri mata, mulut, dan hidungmu. Nah, setelah mulutnya itu dijahit, akhirnya mulut si pria ini jadi juga nih guys. Lalu pria ini bersama teman monsternya itu meninggalkan toko tersebut. Tapi si pemilik toko baru sadar nih kalau pria tadi dan teman monsternya itu sudah merusak toko miliknya. Ada seorang nenek yang sayang banget nih sama ikan peliharaannya. Nah, jadi nenek ini udah tua banget dan dia udah mulai pikun nih. Dia itu seneng banget main sama ikan dan semua ikannya itu diberi nama Tomo-chan guys. Nenek ini sayang banget sama ikannya. Bahkan sebelum tidur dia selalu mengajak ngobrol ikannya itu. Hingga akhirnya suatu hari saat nenek ini terbangun dari tidurnya, dia menyadari kalau air akuariumnya itu udah luber kemana-mana guys, sehingga membuat seperti kolam. Nenek ini pun menaiki sebuah ember untuk mencari ikan kesayangannya itu. Hingga akhirnya nenek ini masuk ke sebuah ruangan dan dia melihat ada cahaya. Nah, di sana dia tiba-tiba teringat dengan masa kecilnya. Jadi saat nenek ini masih kecil, dia punya ikan peliharaan yang selalu dia bawa kemana-mana nih. Tapi tiba-tiba dia nggak sengaja jatuhin dan ikannya pun mati. Nah, sejak saat itu dia pun nggak mau nih kalau ikan kesayangannya hilang lagi. Nah, siapa di sini yang sayang banget sama neneknya, yang sayang neneknya? Coba buktikan dengan like dan subscribe video ini ya guys. Guys, kakek kurcaci ini tinggal sendirian di sebuah pohon. Sampai suatu hari ada seekor ulat yang menghampiri rumah si kakek kurcaci ini guys, dan mau mengambil daun yang ada di sana. Si kakek melihat ulat itu kesusahan, dia pun langsung membantu mengambil daunnya. Si kakek pun langsung memberikan daun itu untuk si ulat guys. Tapi anehnya sampai sore ulat itu belum
belum juga memakan daunnya. Sampai akhirnya malam pun tiba. Si kakek udah ngantuk banget nih dan dia mau tidur. Tapi si kakek nggak bisa tidur nih karena terganggu sama si ulat itu yang lagi makan daun. Karena berisik, si kakek pun pergi keluar dan memarahi ulat tersebut. Tapi pas si kakek masuk ke rumahnya, ulat itu berisik lagi nih guys. Karena udah kesel banget nih, si kakek mengambil petasan dan menyimpannya di dekat si ulat. Sampai akhirnya si kakek pun menyalakan petasannya dan akhirnya si ulat pun mati guys. Nah, siapa di sini yang sayang banget sama kakek? Coba buktikan dengan like dan komen video ini ya guys. Guys, cewek tombol asal Korea ini panik dan ketakutan banget karena setiap jam 12 malam dia selalu mendengar tangisan seorang wanita di bawah lift apartemennya ini. Bahkan dia sempat merekamnya guys. Sebelum lanjut, yang mau masuk surga, like dan subscribe video ini ya guys. Cewek tombol ini pun yakin kalau itu bukan suara hewan guys, melainkan ada sosok yang sedang meneror satu apartemen ini. Cewek ini pun langsung memanggil polisi untuk datang ke apartemennya dan melaporkan kejadian ini. Dan saat polisi datang, tiba-tiba suara misterius itu datang lagi guys. Karena tidak mau ada kejadian yang aneh, akhirnya polisi pun memasukkan kamera ke bawah lift ini. Dan saat mereka memasukkan kamera ke dalamnya itu, akhirnya terbongkar nih guys. Yang penasaran mau cerita lengkapnya nggak guys? Coba komen di kolom komentar. Guys, ada hantu kuyang yang mau dimasak sama ibu psikopat ini. Si hantu yang ketakutan berusaha untuk sembunyi dari si ibu itu, dan karena takut dijadikan tumbal, si hantu ini pun mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya saat dia mencari tubuhnya, ternyata tubuhnya itu udah hilang guys. Tapi untungnya dia pun menemukan badannya lagi nih. Akhirnya dia pun berhasil memasang kepalanya lagi ke badannya. Tapi dia nggak sadar nih, ternyata ibu psikopat itu sudah berada di belakangnya dan siap untuk memakannya guys. Nah, akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Tapi untungnya karena ibu psikopat ini lagi hamil besar, jadi dia nggak bisa mengejar si hantu ini. Tapi ternyata ibu psikopat ini punya ide guys. Dia memutar lagu dan membuat si kuyang ini jadi joget. Lagu itu pun membuat si kuyang ini joget mendekati si ibu psikopat ini guys. Tapi beruntungnya HP si ibu psikopat ini lowbat guys. Jadi si hantu kuyang ini bisa melarikan diri dan kabur. Ada sekumpulan sosis yang ketakutan nih karena mereka takut banget dibunuh. Nah, awalnya gerombolan sosis ini seneng banget karena mereka dikeluarkan dan dibawa ke dapur nih dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Gak lama kemudian si kentang pun diambil terus dicuci nih. Awalnya kentang ini seneng banget karena ngerasa seger nih dimandiin. Tapi tiba-tiba kulitnya itu dikupas dan dia mau dimasukin ke air mendidih ini guys. Lalu kemudian ada si tomat nih yang dipotong-potong. Terus sayur-sayuran yang lain juga ikutan dipotong dan dimasukkan ke tempat yang panas. Ngeliat itu, para sosis ini mulai panik karena makanan yang lain itu udah pada dibunuh guys. Lalu saat beberapa sosis ini mau lari, dia malah ditangkap terus dimakan guys. Karena ketakutan banget nih, ada dua sosis yang berusaha kabur melalui jendela. Tapi saat mereka mau loncat, temennya yang satu ini malah kena tusuk dan dia terbelah menjadi dua. Saat satu sosisnya lagi mau ditusuk, dia malah berhasil loncat nih dari jendela itu. Nah, by the way, makanan favorit kalian apa nih guys? Coba komen di kolom komentar. Kasihan banget nih guys, SpongeBob di penjara dan dihukum di sini gara-gara Patrick. Tapi tiba-tiba datang Patrick di balik jendela dan mau nolongin SpongeBob ini untuk kabur. Tapi SpongeBob nggak mau kabur guys karena dia merasa dalam masa hukuman. Tiba-tiba Patrick menyusup ke dalam tanah dan masuk ke dalam ruangannya SpongeBob. Tapi SpongeBob tetap aja nih nggak mau kabur. Patrick pun mencoba untuk menarik penjara ini dengan keong supaya penjaranya itu pindah. Tapi tetap aja gagal guys. Akhirnya Patrick punya ide nih melakukan kejahatan juga supaya bisa masuk penjara bareng SpongeBob. Di saat Patrick masuk penjara, SpongeBob ini udah stres guys dan udah gak kenal nih sama si Patrick. Karena SpongeBob juga udah punya temen nih buatannya yang bernama Patrick. Nah, karena hari itu Patrick pun jadi marah. SpongeBob pun marah dan akhirnya mereka pun berantem di dalam penjara. Tapi gak lama Tuan Crab pun datang dan mengatakan kalau mereka sudah terbebas dari penjara. Nah, akhirnya mereka pun sadar kalau mereka itu sahabat sejati guys. By the way, karakter apa yang kalian sukai di film SpongeBob? Coba komen di kolom komentar.